Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nafa Chairunisa Nabila, Rian Samian, Sela Cahyati, dan Wana Haryani akan memaparkan mengenai evaluasi kualitas pelayanan publik kesehatan terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Karangjoang, Kota Balikpapan. Adapun table of content yang akan kami bawakan yaitu yang pertama pendahuluan, tinjauan literatur, metode analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Salah satu puskesmas di Kelurahan Karangjoang adalah Puskesmas Karangjoang yang terdapat di kilometer 12. Puskesmas ini menawarkan berbagai layanan dan fasilitas namun tidak memberikan hasil yang optimal dan memuaskan. Pasien dan kerabat sering mengeluh terkait waktu tunggu yang lama untuk tes, ruang tunggu yang tidak nyaman, toilet yang kotor, dan terkadang staf dan dokter yang tidak ramah. Hal tersebut penting sebagai tolak ukur peningkatan pelayanan untuk menjamin kepuasan yang optimal. Oleh karena itu, Puskesmas Karangjoang harus berupaya menjaga kepuasan pasien atau masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Keluhan yang disampaikan adalah sebagian besar dari petugas yang kurang sopan dalam memberikan pelayanan, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap pasien, dan tidak memenuhi harapan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Seluruh staf dan dokter harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Puskesmas tidak dapat mendapatkan citra yang baik hanya melalui masyarakat. Citra yang baik terbentuk dengan cepat jika puskesmas berhasil menciptakan kepuasan di antara pasien atau klien dan menceritakan kepada orang lain. Selanjutnya adalah tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan publik kesehatan terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Karangjoang, Kota Balikpapan. Selanjutnya adalah sasaran untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang berpengaruh terhadap kepuasan pasien yang diberikan oleh Puskesmas Karangjoang, Kota Balikpapan. Selanjutnya adalah tinjauan literatur. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah suatu proses penting untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan semua orang di seluruh dunia. Yang kedua adalah indikator kualitas pelayanan kesehatan yang dibagi menjadi 5, yaitu berwujud, keterandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Selanjutnya adalah kepuasan masyarakat, di mana menurut Hawkin dan Loney terdapat 3 indikator, yaitu yang pertama adalah kesesuaian harapan, yang kedua adalah minat untuk berkunjung kembali, yang ketiga adalah ketersediaan untuk memberikan rekomendasi kepada orang lain. Selanjutnya adalah puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksanaan pada tingkat pertama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Tujuannya adalah sebagai garda terdepan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Berikut adalah kerangka konsep yang akan digunakan pada penelitian ini. Baik, selanjutnya saya Rian Samian 581911063 akan menjelaskan tentang metode penelitian. Untuk jenis penelitian sendiri, penelitian yang dilakukan dalam laporan ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini dilakukan dengan mendeskripsikan serta menginterpretasikan sebuah fenomena kejadian, salah satunya adalah hubungan kondisi dan perkembangan pendapat terkait kondisi tersebut, yang dilakukan dengan prosedur-prosedur ilmiah dengan tujuan menjawab permasalahan yang ada secara aktual. Kemudian untuk populasi dan sampel dalam penelitian ini, populasi yang akan diteliti merupakan masyarakat Kelurahan Karangjoang yang sudah pernah berkunjung dan melakukan pengobatan di Puskesmas Kelurahan Karangjoang, Balikpapan Utara. Untuk sampel sendiri merupakan bagian dari sebuah populasi yang akan diteliti, di mana memiliki karakteristik tertentu untuk digunakan sebagai sampel penelitian. Dalam menentukan sampel penelitian ini sendiri itu menggunakan rumus Lovin sebagai berikut, di mana N sendiri itu merupakan jumlah total dari penduduk di Kelurahan Karangjoang tahun 2022, kemudian E merupakan nilai toleransi error ditetapkan 10%. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini kami bulatkan menjadi 100 sampel. Kemudian untuk teknik pengumpulan data sendiri ini terbagi menjadi 3, di mana yang pertama ada observasi, kemudian studi literatur, dan yang terakhir ada kuesioner. Untuk teknik pengolahan data dan analisis data sendiri ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pengolahan data, di mana pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah kolektivisasi data hasil kuesioner wawancara dengan responden. Ini berupa mencatat, menghimpun, dan kategorisasi data responden. Kemudian yang kedua ada pembobotan jawaban hasil wawancara dengan responden dengan menggunakan skala Likert, yakni skala angka yang pengukurannya berisi tanggapan responden terhadap suatu hal. Kemudian selanjutnya analisis data, di mana pengujian dan pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Yang pertama ada analisis regresi sederhana. Di sini analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh dari kualitas pelayanan publik di Puskesmas Karangjoang dengan kepuasan masyarakat.
di mana pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Rumus dapat dilihat pada gambar, di mana dengan metode ini hasil dari analisis itu berupa ada atau tidaknya pengaruh yang disebabkan oleh kualitas pelayanan dengan kepuasan masyarakat gitu. Kemudian selanjutnya dalam analisis data ini juga kami menggunakan analisis uji validitas, di mana proses uji validitas ini digunakan untuk mengetahui kelayakan poin-poin pertanyaan yang digunakan dalam penelitian sebagai pendefinisian variabel, di mana penilaian ini dapat dilakukan dengan octochord item total correlation. Poin pertanyaan dapat dikatakan valid apabila nilai R hitung yang merupakan nilai corrected item total correlation lebih besar dari R tabel dan diperoleh dari DF atau degree of freedom. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pembahasan yang pertama, gambaran umum wilayah berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan tahun 2022. Jumlah penduduk Kelurahan Karangjoang berjumlah 31.276 jiwa. Untuk Kelurahan Karangjoang sendiri memiliki pelayanan kesehatan publik berupa puskesmas yang terletak pada Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 km 12 Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Selanjutnya ada karakteristik responden. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah responden laki-laki sejumlah 43 jiwa atau 43%. Selanjutnya jumlah responden perempuan sejumlah 57 jiwa atau 57%. Sehingga dapat diketahui bahwa karakteristik responden yang berdasarkan jenis kelaminnya didominasi oleh perempuan. Selanjutnya berdasarkan usianya yang terbagi menjadi 3. Yang pertama usia 20 hingga 35 tahun berjumlah 89 jiwa atau 89%. Selanjutnya ada usia 36 hingga 50 tahun berjumlah 10 jiwa atau 10%. Dan terakhir responden dengan usia 51 hingga 65 tahun hanya berjumlah 1 jiwa atau 1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah responden berdasarkan usia ini didominasi oleh usia 20 hingga 35 tahun. Selanjutnya ada deskripsi variabel penelitian. Yang pertama, deskripsi variabel kualitas pelayanan. Berdasarkan tabel di samping, responden dengan jawaban setuju sejumlah 46,2% dan jawaban yang kurang setuju dengan jumlah 35,6%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pasien atau masyarakat dari Karangjoang sendiri telah dipuaskan secara aspek fisik maupun pelayanan dari Puskesmas Karangjoang. Selanjutnya ada deskripsi variabel kualitas pelayanan. Berdasarkan tabel yang ada di samping, responden paling banyak yaitu responden dengan jawaban setuju yang sejumlah 43,3% dan jawaban yang kurang setuju sejumlah 36,3%, sehingga dapat dikatakan bahwa pasien atau masyarakat telah dipuaskan dengan adanya Puskesmas Karangjoang. Selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama yaitu dengan menguji validitas. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh item pada tabel merupakan valid, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan maupun kepuasan konsumen atau pasien memenuhi persyaratan. Hal ini dikarenakan nilai korelasinya memiliki nilai di atas lebih dari 0,2732. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengolahan data pada semua item pernyataan yang diajukan telah reliable. Hal ini disebabkan karena semua variabel telah memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,60. Selanjutnya adalah hasil analisis regresi linear sederhana. Setelah dilakukannya analisis, dapat dilihat tabel di atas, maka dapat ditentukan pengaruh kualitas pelayanan puskesmas terhadap kepuasan pasien dan persamaan regresi linear sederhana serta pengujian hipotesis sebagai berikut. Dengan persamaannya, Y sama dengan 625 ditambah 569, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 625, yang artinya bahwa jika variabel kualitas pelayanan bernilai 0,
maka variabel kepuasan pasien akan bernilai positif sebesar 625. Lalu, nilai koefisien regresi kualitas pelayanan X bernilai positif sebesar 0,569, yang artinya bahwa kualitas pelayanan akan mempengaruhi kepuasan pasien sebesar 0,569 dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai tetap. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis dengan uji T hitung atau parsial. Kriteria pengujian hipotesis yang digunakan yaitu dengan menggunakan uji T, yaitu dengan membandingkan T hitung dengan T tabel berdasarkan tingkat signifikan 0,05 dan 2 sisi derajat kebebasan N dikurang K dikurang L sama dengan 100 yang merupakan jumlah responden dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 98, sehingga T tabel yang diperoleh dari tabel statistik adalah sebesar 0,677, sehingga diketahui nilai T hitung 15,719 lebih besar dari T tabel 0,677 dan nilai SIG 0,328 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA ditolak dan secara parsial berarti terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan X kualitas pelayanan terhadap Y kepuasan pasien. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu dari hasil pengujian diketahui bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat, yang artinya semakin baik kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan puskesmas, maka dapat meningkatkan kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan puskesmas. Dilihat dari uji validitas kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat atau pasien telah memenuhi syarat karena nilai korelasi mempunyai nilai di atas 0,2732. Diketahui nilai T hitung 15,719 lebih besar dari T tabel 0,677 dan nilai SIG 0,328 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA ditolak dan secara parsial berarti terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan X kualitas pelayanan terhadap Y kepuasan masyarakat. Dari kelima aspek pada kualitas pelayanan didominasi oleh jawaban setuju dari para responden dengan persentase 40-56%, dan untuk ketiga aspek kepuasan masyarakat didominasi oleh jawaban setuju dengan persentase 40-49%, lalu disusul dengan jawaban kurang setuju dengan persentase 35-38%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.